Oh gitu, itu satu ini lagi. Iya. Beda ya? Itu prodi apa sih namanya? Prodi ya? Bukan Jurusannya jurusan ya? seni rupa. Terus untuk yang di kafe ini prodinya Kak. Prodi. Kalau Rido berarti jurusannya seni Sendra- Sentra Sentra Tasik Tasik, ya? Seni Drama Tari dan Musik, Prodi Pendidikan Tari. Oke, itu satu jurusan lagi sama kayak di kafe tadi. Tadi Iya. seni rupa namanya. Tadi seni rupa. Oh iya iya. Iya. Oke. Jadi Rido milih seni tari waktu itu. Seni tarinya tari kontemporer. Kalau Sebenarnya bisa sih, bebas gitu kali ya. bebas, yang penting kalau udah masuk pendidikan tari Kak, itu tuh kita belajar semua. Maksudnya kayak ada tari kreasi, juga ada tari tradisi, juga ada belajar dari tari-tarian luar daerah gitu Kak. Iya iya iya. Semua tarian dipelajari gitu ya, tapi akhirnya kita pilih sebagai bidang kita itu ditentukan sendiri oleh kita gitu ya, atau enggak bebas saja? Enggak bebas. Tapi yang maksud do kayak ada kontemporer, kreasi itu kayak kan kayak penari itu lebih nyaman narikan jenis tari apa gitu Kak. Iya iya iya. Kalau Riro lebih Kalau nyaman do lebih menarikan- nyaman, dan kata teman-teman juga lebih bagus nari kontemporer dan ngedance kayak K-pop cover gitu Kak. Oh iya. Ya, daripada kalau kayak tari tradisi dan tari kreasi. Oke, berarti emang ini ya yang sudah ada pakemnya gitu Rido nggak terlalu bisa gitu ya, maksudnya Mungkin lebih- bisa Kak. Oh, bisa Kak, tapi kayak belajarnya pun lebih Iya, butuh iya. waktu yang lebih lama daripada belajar tari kontemporer. Kalau kontemporer itu lebih bebas aja gerakannya gitu kan ya. Lebih- Tapi ada Ya, teknik-tekniknya. udah ada gerak. Misal dia udah ada gerakannya misal nih Kak, tapi gerakannya itu tidak berpaku pada gerakan-gerakan dari tradisi ataupun kreasi Kak. Iya iya, tapi berdasarkan gerakan apa? Gerakan bebas, Gerakan bebas gitu sesuai ya. imajinasi dari yang punya karya gitu Kak. Kayak misalnya tadi lompat harimau Ya, gitu, lompat ya. harimau. Diambilnya mungkin dari bisa dari alam gitu ya, dari Bisa. hewan, dari tumbuhan. Kita yang menciptakan sendiri itu gerakannya. Iya, kita ciptakan sendiri ataupun juga bisa terinspirasi dari yang lain dan kita kreasikan gitu. Kayak Iya, iya. kita modifikasi dikit biar kayak kan nanti kalau ditiru semua nanti takut dibilang jiplak Iya atau iya, iya. gitu. Plagiat gitu Plagiat. ya. Misalnya udah ada orang yang bawain nih ini, kalau kita lihat ini gerakannya menyerupai ini, nah kita bikin juga yang kayak gitu ya, tapi agak beda gitu ya. Mungkin ada yang lebih unik gitu juga Iya, iya, bisa. iya, betul betul betul. Ada gerakan badai misalnya kan bisa kayak gitu juga kan ya. Rido udah mengkreasikan beberapa gerakan. Nggak dihitung sih Kak. Oh, Tapi udah nyoba banyak macam gerakan sih Kak. Tapi masih kayak kalaupun dibilang banyak, masih banyak gerakan-gerakan lain gitu Kak. Iya, gerakan lain gitu Iya. ya. Dalam satu set nih, satu penampilan tari kontemporer itu ada bisa sampai berapa gerakan yang dibawain? Banyak sih Kak. Misal dalam 1 menit pun kadang bisa satu gerakan. Iya. 1 menit 1 gerakan. Enggak juga sih Kak, maksudnya kayak itu kan tergantung. Iya. Kalau bikin karya itu kan juga gimana ya Kak, kayak yang mana bagus kan, yang Iya, penting iya, betul, betul, kita betul. bikinnya bagus dan ada pesan yang disampaikan dari tarian tersebut. Ada ceritanya juga Ya, ada gitu ya. ceritanya juga. Tapi menentukan dari satu gerakan berikutnya gerakan apa nih itu kita sendiri. Ya, sesuai yang punya karya. Sesuai yang punya karya gitu ya. Udah diatur nih sebelum kita mau nampil dari gerakan ini ke gerakan ini Ya, ya. itu Berdasarkan dengan proses latihan itu Kak. proses latihan Iya. itu ya. Bukan maksudnya di atas panggung kita bebas aja mau dari gerakan ini terus apa yang enggak, keinget, bukan. tapi udah ditentukan dulu sebelumnya Ya, gerakan udah ada gitu ya. proses latihan juga. Iya 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 iya. Itu biasanya lama juga ya Kak. Maksudnya sampai bisa Emang tampil gitu ya. Untuk standar mungkin kalau mau standar yang saya tahu Kak, yang Do tahu, itu tuh standar penampilan internasional bisa latihan tuh sampai 1 tahun. 1 tahun. Iya. Itu untuk Untuk satu bawain penampilan satu karya 1 jam. Wow, 1 jam. Iya. Emang lama sih ya 1 jam itu mau Iya. nari capek tuh. 1 jam loh. Dengan gerakan yang kayak gitu. Iya iya iya. Gerakannya ekstrim lagi gitu kan ya. Kalau untuk kontemporer bebas Kak, boleh ekstrim, boleh lembut atau boleh
sedang, tergantung yang punya karya. Nah tapi yang sering yang pernah bawain tuh emang gerakannya yang ya bisa bilang gerakan akrobat gitu Kak. Akrobat ya, Iya. yang lompat lah gitu Lompat, ya. salto, Iya. kayang, Berarti emang butuh ini juga ya, kelenturan kali ya Rido ya. kelenturan, power gitu Kak, kekuatan. Siap. Emang seru sih kalau ngelihat. Kita tuh biasanya kalau ngelihat orang nari suka takjub aja, bisa ya dia kayak gitu ya. Tapi itu emang proses latihannya emang panjang ya ternyata di balik itu ya. Emang Dan capek. emang capek ya Rido ya. Mau berhenti nari aja nggak? Enggak. Karena udah secinta itu sama dunia seni tari gitu ya. Iya, udah nyaman. Iya betul. Dan saking cintanya nih sahabat budaya, Rido baru aja ngerilis sebuah karya seni tari ya kalau bisa dibilang ya Rido ya. Iya. Baru beberapa bulan. 2 bulan. 2 bulan. Bisa kamu tonton di mana nih? Di YouTube ada Di channel YouTube menari.berkarya. menari.berkarya, itu channel YouTube Rido. Instagram Kak, maaf. Oh Instagram, oke. Kalau untuk channel YouTube waktu itu pernah karya Dotu didaftarkan di Himasetar ISBI Aceh, itu tuh dilombakan dan alhamdulillah juara 1 Kak. Ya, Wow. juara 1 untuk di bedah karya. Nah, jadi udah ada di akun YouTube Himasetar Oke. ISBI Aceh. Tapi di Instagram menari.berkarya. Di Instagram Itu doang. Instagram siapa? Instagram kedua khusus bikin karya. Bikin karya di Iya. situ ya. Jadi karya-karyanya Rido nanti Di post di menari.berkarya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam nih soal karya-karyanya Rido sahabat budaya, yang kalau kamu tonton pasti ini deh, pasti melihat orang menari. Iyalah ya, emang mau melihat orang ngapain lagi di dalam situ. Tapi ada musiknya juga ya Rido ya. Ada musiknya, ada tarinya tari kontemporer ya. Semi Kontemporer. Nanti kita bahas, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu sahabat budaya. Sobana rindu hati nan dirantau, rangi kampuang inge pantai dan jo pulau. Alam tabantang indah bak cando sarugo Minangkabau. Dari lagu ikadare pangkal ka ujung Dekaran no marantau mangko sakampung Minang main bau Sambagalau hati risau Minang main bau Balik ke Dari lau ikadare pangkat ka ujung Dekaran no marantau mangko Sumatera Barat sampai Sagalo Bamulong Beragam adai baso nanju budayo Takabe are dalam duo bantua kato Minangkabau Dari lau ikadare pangkal ka ujung Dekaran no marantau mau sakampung Minang maribau, Usabar galau hati risau Minang maribau, balik ke kampung Sawah ladang nang lawet membantang, rumah gadang yo mai bau pulang, kota rindu taragak pulang, tinggal pilih foto atau patabang,
Sapua Salero, Lama Taraso, Ulaga Kampuak, Santong Satonyo, Radang Tojojo, Gulai Kalio, Cacang Pagijo, Raki Macondo. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar, Macik Bicek? Siapa kabar? Priben kabar je? Aisan rauge tali fuse. Kermana kabar kawan? Sampai subuh sararaku, nopo karya bale. Horas dongan. Puha kabar Muna. Puha barakan-rakan mendung. Wah, damang. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia hi. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Turun mandi merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini masih dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Tradisi turun mandi dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan, yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa telah hadir seorang bayi dari keluarga yang mengadakan kegiatan turun mandi ini. Tradisi tersebut dilaksanakan pada hari ganjil untuk bayi laki-laki dan pada hari genap untuk bayi perempuan. Adapun prosesi turun mandi tersebut adalah keluarga menyiapkan berbagai persyaratan, di antaranya batiah bareh dan obor. Syarat lain yang unik adalah adanya bibit karambie atau kelapa. Bibit kelapa itu dihanyutkan oleh orang tua bayi dan disambut oleh beberapa orang di hilir sungai. Kelapa yang dihanyutkan itu dicuci terlebih dahulu dan akan ditanam di dekat sungai di mana bayi tersebut akan dimandikan. Bibit kelapa tersebut dipergunakan untuk menghitung umur bayi. Kelapa yang telah ditanam itu umurnya akan seumuran dengan bayi yang telah lahir. Pro 4 RRI Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
92,4/4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Balik lagi sahabat budaya di Minang Kreatif ya. Kali ini masih sama Rido Aulia, dancer kontemporer. Ya Rido ya? Belum hidup ternyata. Nah tadi kita bicara soal karya Rido. Kalau karya ada judulnya dong, apa sih? Ada. Judulnya apa? Judulnya Sumangai nan di Galanggang. Sumangai nan di Di Galanggang. Galanggang. Kalau di bahasa Indonesia kan itu semangat Di arena Galanggang atau arena kayak arena pacuan gitu. oh gitu. Semangat yang berada di arena gitu maksudnya. Kayak gitulah gitu Iya, ya. kayak gitu. Itu apa? Artinya apa nih? Boleh dong ceritain Rido. Do sendiri ngangkat dari pacu itiak yang ada di Payakumbuh. Iya, Betul. Payakumbuh. Jadi terinspirasi dari sana, tapi Do lebih kayak mengangkat bagaimana semangat dari peserta pacu itiak dan juga itiak pacuan yang sehat itu, Kak. Oh gitu, semangat itu yang diambil ya. Ya, sama pacu itian yang sehat, pacu itiak yang sehatnya. Oh gimana? Yang enggak sehatnya ada berarti? Karena enggak, maksudnya kayak untuk seekor itiak pacuan kan memang diharuskan yang sehat dan untuk itiak pacuan sendiri pun kan juga nggak sembarang itiak, Kak, juga ada ciri-ciri yang berkualitas lah gitu ya. Ada ciri-cirinya kayak paruh sama kakinya sama warnanya sama, terus ada ya, terus juga ada 3 helai bulu di ujung masing-masing ujung sayapnya. Itu menarik sih. Maksudnya pengetahuan kayak gini tuh Rido udah tahu sebelumnya atau karena emang mau mengangkat karya tentang ini nih akhirnya Rido observasi gitu. Karena mau mengangkat karya ini sedikit banyaknya Do harus tahu gitu. Harus tahu dulu walaupun nggak kayak kalau untuk yang sampai sepengetahuan Do sekarang itu untuk bikin karya kita benar-benar kayak harus observasi ke lokasi, terus harus lihat langsung, terus benar-benar kita punya data yang valid. Nah tapi karena Do waktu itu memang kejar target, buru-buru, jadi Do cuman untuk tahu pun juga cuman dari internet, terus juga nanya ke teman-teman yang berasal dari Payakumbuh. Terbatas. Jadi ya dengan segala yang bisa didapatkan informasi dari internet gitu ya, dari teman-teman, terus akhirnya tahu kalau ada ternyata ciri-cirinya tuh kalau bebek ya itu ya kalau di bahasa Indonesia kan ya bebek yang berkualitas itu yang bisa dijadikan sebagai bebek pacuan atau itiak pacuan gitu ya. Emang ada ciri-cirinya apa tadi? Paruh dan kaki itu warnanya sama, Kak. Terus, gitu. Kalau beda berarti nggak boleh? Nggak. Yang Do baca memang harus bebas warnanya apa? Kalau untuk warna kayak bebas, Kak. Tapi harus sama jelas, ya? Paruh dan kakinya warnanya sama. Terus ada juga 3 bulu halus di masing-masing ujung sayap, sama gigi pun juga harus. Kalau Do masih ingat itu nggak salah ada 41 gigi kalau nggak salah. Dihitung juga jumlah giginya. Kalau 42 nggak boleh. Juga ada jumlah tertentu yang harus dipenuhi. Iya. Itu maksudnya biar apa? Ini akan mempengaruhi gerakannya nanti sampai sedetail itu pengetahuannya gitu ya? Untuk atau gimana? Mempengaruhi gerakan. Iya, Kak, karena bisa, Kak, misalnya kita bisa terinspirasi dari bagaimana itiak itu berenang ataupun bagaimana dari ciri-ciri tersebut. Awalnya untuk karya itu Do kan mau kayak make up dari karya tersebut di bibir dari penari sama tapak kakinya pun satu warna gitu, kayak dikasih satu warna gitu biar itu melambangkan paruh dan kakinya sama ya. Bahwa dia itu penari ini sebagai itiak pacuan gitu. Penari yang itiak pacuan yang berkualitas gitu ya. Yang sehat. Maka karena juga pacu itiak tersebut harus itiak yang sehat atau bebek yang sehat, makanya juga gerakan yang Do kasih itu kayak kayang, salto. Emang gerakan-gerakan yang butuh kalau dia lagi nggak sakit, kalau lagi sakit nggak mungkin bisa gerakan itu gitu. Iya betul. Memang harus sehat bugar. Tapi kenapa Rido memilih pacu itiak ini waktu itu untuk dijadikan sebagai
referensi karyanya lah ibaratnya ya. Untuk terinspirasinya maksudnya kayak lebih milih itu karena Do mau karya pertama Do tuh pertama. Oh ini karya pertama ya? Iya, karya pertama unik Kak. Oh iya. Pertama unik karena kalau kita milih yang konsepnya udah biasa, rasanya pun untuk dilombakan itu Iya, nggak bakal kurang ini ya. menang gitu. Betul. Yang biasa itu misalnya yang seperti apa nih? Bisa jadi yang Rido anggap biasa bagi kita itu udah Mungkin luar yang biasa juga Do gitu. anggap saya. biasa kayak konsep misalnya kayak konsep-konsep percintaan Oh, gitu, ada ya? kisah-kisah Sangkuriang atau gitu diangkat mungkin udah hal biasa karena yang membuatnya jadi hal biasa mungkin karena udah banyak yang mengangkat konsep tersebut. Banyak yang membawakan gitu ya, Iya. karena emang se-universal itu dan mainstream lah jatuhnya Nah, ibaratnya nanti ya. kalaupun yang Pacu Itia sampai saat ini Do tahu belum terlalu banyak orang yang Iya, tahu iya, gitu iya, Kak. iya. Masih kayak sebagian yang tahu belum Iya, semua orang termasuk gitu. di antara yang sedikit Rido salah satunya yang ngebawain gitu ya. Iya. Oke, berarti kalau dancer mengeluarkan karya emang dalam bentuk tari-tarian gitu ya, maksudnya yang emang menciptakan sebuah penampilan tari lah ibaratnya gitu ya. Iya. Itu apa gerakan-gerakan di dalamnya Rido inspirasinya dari Pacu Itia itu? Iya, inspirasinya dari kayak kapakan sayap Itia sama juga bagaimana gaya Itia tersebut berenang gitu kayak mencilam ke air terus muncul lagi, terus juga kayak agak cara terbang Itia tersebut dan ya seputar Gitu ya? itu. Oke, akhirnya itu yang diangkat gitu ya, diambil terus dijadikan Tarian. gerakan-gerakan di dalam Iya. tarian gitu ya. Nah itu berapa lama sih Rido kalau tariannya sendiri? Untuk latihan Enggak untuk jumlah durasi tarinya 5 menit. 5 menit ya? 5 menit. 5 menit itu untuk banyak gerakan. Berapa gerakan masih inget gak? Untuk nggak hitung banyak gerakannya Kak, tapi ya ada 5 menit durasinya. Ada 5 menit 4 durasi. menit 59 detik. Oke. Itu menentukan lagu satu hal yang lain lagi dong. Iya, menentukan musik. Musiknya itu Kalau gimana untuk caranya? musik itu tuh karena kan juga waktu mepet Kak, cuman tinggal cuman ada dua minggu lah untuk target harus Kenapa? kirim video karya. Ini dilombakan itu ya? Iya, jadi cuman cari musik yang sudah ada. Dan di kampus kan juga ada tuh senior yang legend itu BP 2005. Jadi minta ke senior. Lagunya? Iya. Oke, siap. Jadi ya seadanya tapi hasilnya bisa maksimal juga ya jatuhnya gitu ya. Rido puas nggak dengan karya pertamanya nih? Kalau Gimana? untuk pertama bisa dibilang puas Kak, tapi nama juga baru pertama kali berkarya pasti masih banyak yang kurang gitu. Iya, jadi pelajaran lah ya Iya. gitu ya untuk kedepannya nanti. Ada rencana mau bikin sebuah karya lagi dalam waktu dekat mungkin Rido? Ada. Apa? Kali ini apa referensinya atau inspirasinya dari mana lagi? Mungkin dari kayak lebih ke kisah sendiri sih Kak. Kayak Oke. ya. Kisah sendiri maksudnya apa? Jadi tuh kayak pengen nyampein tuh gimana sakitnya kayak memendam satu perasaan gitu. Oke, jadi Rido lagi memendam perasaan. Aduh, ngantuk. Aduh. Memendam perasaan jatuhnya sekarang Iya. gitu ya. Wow, perasaan terhadap siapa yang dipendam Rido? Teman SMA. Oh, teman SMA. Iya. Dia nggak tahu kalau Rido memendam perasaan sama dia. Mungkin udah tahu. Oh, mungkin udah tahu. Iya. Rido yang ngasih tahu. Belum kasih tahu tapi udah kayak ngasih tanda-tanda tapi karena nggak direspon ya malu juga buat ngungkapin gitu. Sampaiin aja. Waduh, kok malah mau maksa gitu ya. Tapi ya mungkin dia tahu nggak kalau Rido bakal ngebawain ini dalam Nggak. tarian. Mungkin nanti kalau nonton, oh ternyata emang seperti itu dia. Asik. Kapan nih rencananya Rido? Maunya sih abis ujian sih Kak, mau mulai proses. Mulai proses ya. Mungkin awal-awal Februari mungkin Kak. Awal-awal Februari. Nanti dirilis di Menari Berkarya Iya. lagi.
menari.berkarya lagi. Oke, siap. Nanti ditunggu aja deh sahabat budaya, kamu bisa follow dulu mungkin Amin. kali ya. Ya mungkin bisa follow di akun Instagramnya menari.berkarya. Oke. Untuk teman SMA-nya Rido mungkin boleh follow juga. Namanya siapa Rido? Boleh kasih tahu nggak? Adira. Bener. Adira. Andira. Adalah Aduh. Andira kalau kamu dengar tuh. Andira kan banyak ya, jangan. banyak. Jangan Aduh. diam. Tapi ya gitu deh, kita tunggu nih nanti karya-karyanya Rido ya. Ada rencana kolaborasi nggak sama siapa kayak gitu? Untuk sekarang mau nari sendiri karena waktu itu kemarin kan yang nariin bukan Do. Jadi kayak Oh, yang kemarin itu bukan Rido. bukan Do yang nari tapi dia bikin karya. Oh gitu. Iya, tapi Bukan penarinya temen Doni. Yang siapa namanya? sama-sama ikut lomba FLS 2015. Indira bukan? Bukan, Oh, bukan. Cowok ya? cowok. Oke, siapa namanya? Fajri Aris Saputra, penari. Fajri, satu jurusan sekarang sama Rido. Enggak, kalau dia di bawah 2 tahun, Kak. Oke. Di Padang Panjang. Oh, diisi. Iya. Oke deh. Kalau gitu, kalau yang next ini mau Rido bawain sendiri berarti Iya, ya? mau bawain sendiri karena waktu kemarin tuh yang disesali senior itu Kenapa enggak? kenapa enggak Do yang menarikan gitu, apalagi karya pertama kan. Iya, Explore dulu tubuh sendiri baru Oke, Gitu. baru nanti Baru ke orang teman-teman lain ya. gitu. Betul. Tapi pencapaian tertinggi bagi seorang penari itu apa sih, Rido? Menurut Rido yang ingin dicapai nih gitu. menurut Do pencapaian tertinggi dari seorang penari itu apa ya? Mungkin pencapaian tertingginya itu adalah ketika penari tersebut sudah mendapatkan apresiasi yang banyak, udah kayak diundang sana sini, Ya. tapi dia tetap nggak sombong gitu. Oh gitu, betul. Menurut Do itu sih, Nggak lupa sama basicnya Iya. lah ibaratnya gitu ya. nggak lupa sama teman-teman juga Iya. yang udah Jangan bantu. sampai apa sih yang udah kita dapatkan justru malah merubah diri kita Iya. gitu ya, Rido ya. Oke, semangat deh untuk Rido untuk tetap berkarya, menampilkan karya terbaiknya tapi tetap menjadi diri sendiri. Iya. Be yourself and never surrender. Itu biasanya di komentar-komentar YouTube tuh banyak tuh ya. Tapi ini beneran ya Rido ya. Iya. Emang benar-benar menjadi diri sendiri memang seharusnya diterapkan bagi banyak orang. Tapi terima kasih loh Rido udah hadir sama kita di malam hari ini, udah ngobrol-ngobrol gitu ya, menceritakan gimana proses menari itu nggak gampang, pasti ada prosesnya juga di dalamnya gitu kan ya. Proses latihannya, observasinya dulu dan memakan waktu yang lama. Jadi ya emang sebagai sebuah seni emang harus diapresiasi lah ibaratnya gitu ya. Terima kasih ya Rido ya. Kapan-kapan nanti kalau ada karya-karya lagi kita ngobrol-ngobrol lagi dong di sini ya. Siap Kak. Oke, itu dia sahabat budaya ngobrol-ngobrol Gus Pri sama Rido kali ini. Abis ini di jam 9 kita lanjut ke Salam Bajawe. Kamu ikutin aja terus dan sampai ketemu mungkin di Minang Kreatif lainnya, edisi lainnya nanti kita bakal ngobrol sama siapa, tentang apa. Kamu tungguin aja di Perempat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Pas jam 21 waktu Indonesia